Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024. Perkenalkan, saya Wasumiati, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Mataram. Dengan nomor induk mahasiswa E4A124100064. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024. Mohon bimbingan dan saran dari Bapak Ibu penguji guna perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Ibu. Masih semangat? Masih, Ibu. Oke. Novi bisa smile. Oke, sebelum kita punya proses pembelajaran di hari ini, seperti biasa saya meminta salah satu perwakilan di antara kalian untuk maju memimpin doa. Baik Ibu dan teman-teman, izinkan saya memimpin doa dalam agama Islam. Bagi teman-teman yang beragama Muslim, mohon berbaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini kami akan belajar. Mudah-mudahan kami bisa belajar yang baik dan mudah-mudahan segala ilmu dan materi yang diberikan bisa kami pahami dan bermanfaat bagi kami. Ya Allah, amin. Amin. Terima kasih anugerah atas doanya. Semoga kita punya proses pembelajaran di siang hari ini diawali dengan doa berjalan dengan lancar. Oke, anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Baik, Ibu. Semua sehat? Sehat. Oke, saya ambil absen dulu ya. Apakah semua hadir hari ini? Hadir. Tuh, semua hadir? Alhamdulillah. Semua hadir ya. Oke, semuanya hadir. Ya, anak-anak. Sebelum kita mulai kita punya proses pembelajaran, saya lihat dulu kalian sudah siap atau belum untuk proses belajar hari ini? Siap. Saya coba semua berdiri, saya lihat rapi atau tidak. Wah, luar biasa, sangat rapi sekali. Silakan duduk. Ruangannya sudah bersih? Sudah bersih? Oke, sangat rapi. Oke. Ya, anak-anak. Untuk menumbuhkan kita punya jiwa semangat nasionalisme, saya mengharapkan kalian coba berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Jangan lupa nyanyinya yang semangat ya. Tangan yang semangat. Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Ya anak-anak, hari ini kita masih mempelajari tentang klasifikasi pada makhluk hidup, yaitu pada animalia. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hewan invertebrata. Kali ini kita akan mempelajari hewan vertebrata di bagian animalia, vertebrata atau hewan bertulang belakang. Dengan tujuan pembelajarannya adalah jadi ada dua tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu satu, peserta didik mampu memahami definisi dan ciri-ciri hewan vertebrata secara kolaboratif. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan hewan vertebrata secara kolaboratif. Iya. Oke, pada materi yang tadi Ibu sudah sampaikan, materi yang sebelumnya kan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Ada yang masih ingat? Coba Naura. Oke, bagus sekali, kita hapus dulu untuk Naura. Berarti masih ingat ya. Oke, pada kali ini kita akan berbicara tentang animalia bagian hewan bertulang belakang atau hewan vertebrata.
saya akan kasih asesmen awal. Ya, asesmen awal yaitu tentang apa yang sudah kalian pelajari tentang hewan invertebrata. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Oke? Sebutkan ciri-ciri hewan dari invertebrata. Oke, sudah selesai ya? Oh ya, saya kumpul ya. Ya, sebentar. Saya kumpul dari belakang. Oke, Priscilia. Oke, terima kasih sudah mengingat materi yang saya sudah kasih kemarin. Saya akan lihat ternyata sudah ada yang sebagian paham. Oke, anak-anak, sebelum kita mengawali kita punya pembelajaran, saya ada kasih dulu pertanyaan yang pemantik untuk kalian. Coba lihat di layar, bagaimana kita dapat mengklasifikasikan berbagai jenis hewan vertebrata yang ada di sekitar kita. Bagaimana? Kemarin kan invertebrata. Oh, Jiska, coba. Pernapasan, bagus sekali. Naura? Oh, iya. Jadi, oke, kamu. Bisa melihat dari cara mencari makan. Oke, pintar sekali, Steady. Luar biasa. Oke, kita ice breaking dulu. Masih ingat ice breakingnya? Masih. Oke, saya dengar aba-aba dari saya ya. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Ya, anak-anak. Untuk lebih memperdalam, sebelum saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran atau video tentang hewan vertebrata, untuk memperdalam kita punya pengetahuan kita tentang pengelompokan hewan vertebrata, kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran, yaitu pembelajaran basic learning, yaitu problem apa? Yaitu pembelajaran berbasis masalah. Oke, simak video yang saya akan tampilkan di layar ya. Bukunya sudah siap? Semua sudah siap? Apakah kalian tahu kalau hewan ternyata digolongkan menjadi dua? Yaitu hewan yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Paham atau tidak nih? Paham. Oke, setelah kalian menyimak video yang tadi Ibu putar, apa yang kalian definisikan dari hewan vertebrata yang kalian amati tadi di video? Coba. Apa? Coba, ayo. Kamu, coba. Steady. Apa? Coba. Makanya kesempatan yang diberikan dari guru, menurut saya dapat mendefinisikan hewan vertebrata itu dari cara dia berkembang biak, cara dia menyesuaikan kehidupannya, dan tata dia berinteraksi dengan sesamanya. Wah, sangat luar biasa sekali, Steady. Kita tepuk tangan, semangat. Jadi intinya vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki ciri-ciri yang apa? Anatomi yang berupa rangka dalam bentuk tulang belakang atau biasanya dikenal dengan vertebralis. Perbandingan antara invertebrata dan vertebrata berarti kalian sudah bisa tahu perbandingannya apa, ya toh? Kalau invertebrata dia tidak memiliki tulang belakang dan vertebrata dia memiliki tulang belakang. Berarti dia tulangnya lunak, sedangkan vertebrata tidak lunak karena dia memiliki tulang. Ya, salah satunya contohnya, maksudnya perbandingannya letak dari vertebrata yaitu tulang belakang. Jadi tidak seperti dari invertebrata yang tadi Ibu bilang, toh? Jadi vertebrata dia memiliki tulang belakang atau biasanya disebut dengan kolom yang memiliki apa? Yang melindungi dia punya sistem saraf pusat. Seperti itu. Selain apa lagi yang tadi dibilang? Sistem pernapasan. Vertebrata dia memiliki sistem pernapasan, yaitu dia sudah lebih berkembang kebanding dengan invertebrata. Berkembangnya di mana dia sudah memiliki paru-paru. Misalnya hewan yang bernapas dengan paru-paru yaitu mamalia. Mamalia. Misalnya juga pada burung. Terus apalagi sistem saraf. Pada vertebrata dia sudah memiliki otak dan sumsum.
tulang belakang yang sudah berkembang lebih baik. Nah, sedangkan invertebrata dia apa? Sudah sering kali, tapi sangat sederhana. Nah, perbedaannya di situ. Terus cara berkembang biak. Nah, perbandingannya kalau pada vertebrata itu dia sudah cenderung, dia punya organ reproduksinya itu sudah lebih kompleks. Nah, berarti kalian sudah bisa melihat atau sudah mengetahui yang dimana hewan vertebrata terbagi atas 5 kelas 1 5 jenis, yaitu 1 hewan pisces atau ikan, 2 amfibi, 3 reptil, 4 aves atau burung, yang terakhir 5 mamalia. Yang apa yang sudah kalian dilihat di video sudah bisa membedakan, berarti setiap vertebrata dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari pisces, aves dan sebagainya, karena dilihat dari dia punya apa, bentuk tubuh, reproduksinya, terus cara dia memakan dan sistem saraf. Nah, seperti itu. Sudah jelas dimengerti, paham? Oke, untuk kalian bisa lebih tahu tentang ini, hewan vertebrata, saya akan membagikan kalian dalam kelompok, yaitu saya sudah bagi kelompok 1. Saya baca dulu ya. Merelda, Jiska, Anugrah, Robert, yaitu kelompok pisces atau ikan. Kelompok 2. Oke, kita bagi kelompoknya sekarang sesuai dengan saya sudah arahan. Oke, boleh pergunakan HP untuk cari. Boleh ada cari di buku. Jadi ada kalian cari ciri-ciri dari kelompok hewan, terus tuliskan contohnya dan peranannya ya. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 tadi itu apa? Pisces. Kelompok 2 amfibi, 3 reptil, kelompok 4 aves, sedangkan kelompok 5 mamalia. Oke, sudah ya? Betul? Sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Oke, Widya. Ya, Ibu. Oke, siap. Berarti kalian sudah siap ya? Semua saya kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap, Ibu. 3? Siap, Ibu. 4? Siap, Ibu. Kelompok 5? Siap, Ibu. Oke, kita upload dulu di siang hari ini. Ya, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat pada setiap kelompok. Presentasi jiwa semangatnya seperti apa. Jadi tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk 1 kali. Nah, tidak ada. Oke, kita upload dulu. Kita mulai, kita punya presentasi. Saya minta silakan untuk dari kelompok 1 untuk presentasi. Setelah dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Jadi setiap presentasi diperbolehkan dari setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Oke, siap kelompok 1? Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil kerja kami. Pertama, pertanyaannya yaitu ciri-ciri kelompok ikan. 1. Habitat di perairan. 2. Kulit yang dilengkapi dengan kelenjar hasil lendir, ada pun selalu licin dan ada yang tertutup. 3. Bernapas dengan menggunakan insang yang berbentuk lembaran berwarna merah muda dan juga selalu lembab. Apakah ada pertanyaan masuk kelompok? Oh, ada ya? Oke, kalian duduk dulu. Oke, pertanyaan. Oke, silahkan moderator kasih pertanyaan. Oke, dari pertanyaan tadi dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3 dan kelompok 2. Oke. Oh, kelompok 4, maaf ya. Kelompok 4, pertanyaannya. Bu Guru dan teman-teman, saya akan bertanya, bagaimana perbedaan antara ikan bertulang Dicatat tuh. sejati dan ikan bertulang rawan? Masih ada lagi ya? Kelompok 4. Itu nama atas kelompok 4 kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1.
Jadi pertanyaan yang saya ajukan yaitu bagaimana cara ikan beradaptasi dengan lingkungan akuatik mereka? Kelompok 1 bisa jawab ya? Oke. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa perbedaan ikan bertulang Belakang. Tadi pertanyaan. tulang sejati dengan Ikan bertulang rawan. Perbedaannya ada dua, yaitu terdapat pada kerangka dan reproduksi. Deteksi gerakan dan arus di sekitarnya. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Oke, berarti kalian sudah bisa tahu apa ikan dia beradaptasi di dia punya lingkungan akuatiknya. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, kita aplaus dulu. Oke. Terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya, dengan jawabannya tadi diberikan cukup jelas. Oke, silakan kita persilakan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Jangan lupa nanti di hektar ya. Ini ke terakhir. Ya, terima kasih teman-teman yang turut menyampaikan kepada kami sebagai kelompok 2. Dan saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, steady. Oke, silakan steady. Bisa ciri-ciri kelompok hewan tersebut. Yang pertama, kami memiliki 11 ciri-ciri dari kelompok hewan amfibi. Yang pertama, tubuh terdiri dari kepala dan badan untuk katak, namun saat masih beruduk memiliki ekor. Itulah hasil presentasi kami kepada kelompok 2. Jika ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, silakan. Oke. Ya, silakan. Oke, silakan duduk dulu. Pertanyaan dicatat. Duduk dulu. Ya, saya terima kasih atas kesempatan. Pelan-pelan ya kalau kasih pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya dari kelompok 5 akan memberikan pertanyaan. Bagaimana pertumbuhan katak pada kecebong? Bagaimana pertumbuhan katak pada fase kecebong? Bagaimana pertumbuhan katak pada fase kecebong? Oke. Ada lagi? Oh, kelompok 1 ya. Terima kasih. Pertanyaan saya itu, kenapa reproduksi katak dikatakan reproduksi eksternal? Kenapa reproduksi katak dikatakan reproduksi eksternal? Kenapa reproduksi katak dikatakan reproduksi eksternal? Oke, diberikan kesempatan dulu mencari ya. Kalian tadi sudah bahas, berarti sudah bisa tahu ya. Oke, tolong dijawab. Oke. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana pertumbuhan katak pada fase kecebong? Jawabannya, pada awalnya kecebong memiliki kaki, namun sudah memiliki insang agar bisa bernafas di dalam air. Lalu dalam beberapa minggu kecebong mulai mengembangkan paru-paru di dalam tubuhnya agar bisa bernapas di darat. Oke, terima kasih. Oke, kita aplaus dulu untuk kelompok 2. Sudah jelas ya? Oke, silakan kelompok 3. Ya, terima kasih guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Di saat ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Oke, silakan kelompok 2. Pelan-pelan ya. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, izinkan akan bertanya. Bagaimana proses adaptasi kulit bersisik pada reptil mendukung kehidupan mereka di lingkungan yang berbeda? Bisa dijawab? Oke, silakan. Oke, bisa. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana proses adaptasi kulit bersisik pada reptil mendukung kehidupan mereka? Bagaimana kelompok 2? Pertanyaan dari yang diberikan untuk kelompok 3, jawabannya sudah jelas? Oke.
Kayaknya kelompok keempat lebih semangat ya. Kita aplaus semangat dulu untuk kelompok keempat. Iya. Atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 4 atau kelompok APES. Iya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman-teman. Baik, di sini pertanyaan yang pertama, tuliskan ciri-ciri kelompok hewan APES. Di sini kami mendapat 10 ciri. Ciri yang pertama. Ada pertanyaan untuk kelompok keempat? Tidak ada? Ada ya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan boleh ditutup, berarti sudah jelas ya. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, kita hapus dulu. Oke, untuk terakhir kelompok 5 silahkan. Berdiri di depan sini supaya bisa dilihat. Ya. Oke. Oke, silakan duduk. Ada pertanyaan untuk kelompok terakhir, Mamalia? Kelompok keempat ada, silakan. Stay. Terima kasih, saya dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan berkelompok 5. Mengapa cetacea seperti paus dan lumba-lumba dikategorikan sebagai mamalia meskipun hidup di air? Oke, sudah bisa dijawab? Silakan. Kelompok 5. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa cetacea seperti paus dan lumba-lumba dikategorikan sebagai mamalia? Karena memiliki semua ciri khas mamalia seperti bernapas dengan paru-paru, udara panas, memiliki kelenjar susu, anak-anak, mereka dan tubuh dilindungi oleh lapisan tebal. Oke, bisa ya, berarti dilindungi tubuh oleh lapisan tebal. Oke, saya rasa jelas ya. Bagaimana kelompok keempat? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Berarti setiap kelompok kalian sudah bisa tahu. Oke, perhatikan di layar. Oke, dari kalian sudah presentasi, dari kelima presentasi tadi, apa yang kalian simpulkan? Apa yang kalian simpulkan dari setiap, apa yang kalian temui bahas tadi dari setiap kelompok? Dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Oke, kelompok 1, apa yang kalian simpulkan? Coba, kelompok mana coba? Apa yang kalian simpulkan dari yang sudah kalian diskusikan tadi? Apa kesimpulannya? Oke, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membuat kesimpulan dari kelompok saya. Kesimpulan, burung atau aves yaitu hewan yang bisa terbang. Hewan aves atau burung ini memiliki bulu yang menutupi tubuhnya dengan alat gerak berupa kaki dan sayap. Meskipun aves sering disebut sebagai hewan yang bisa terbang, ada beberapa jenis hewan yang tergolong dalam aves tetapi tidak bisa terbang seperti ayam, bebek, angsa, dan kalkun. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi dari kelompok yang lain? Oke, tidak ada lagi. Oke, silakan kelompok 2. Ya, terima kasih. Kesimpulan diambil dari amfibi adalah yaitu hewan yang dapat hidup di luar alam. Jadi saya membuat kesimpulan tentang hewan menyusui mamalia, yaitu hewan yang memiliki kelenjar susu betina yang berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Hewan mamalia pada umumnya adalah hewan yang berdarah panas dan bereproduksi secara kawin. Hewan menyusui atau mamalia ini yang ada yang hidup di darat dan ada juga hidup di air. Contohnya hewan mamalia yang hidup di darat seperti sapi, domba. Oke, terima kasih. Iya, kita aplaus dulu. Ya, berarti kalian sudah tahu terkait dengan vertebrata. Jadi vertebrata adalah merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang yang memiliki sistem saraf pusat, ya kan? Yang memberikan dukungan struktural. Selain itu juga pada hewan vertebrata dia lebih ya
dibandingkan dengan PT Brata. Ya, di mana kenapa bisa dibilang bandingkan? Karena dia punya struktur tubuhnya sudah lebih kompleks. Kenapa sampai dibilang lebih kompleks? Karena dia punya sistem pernapasannya sudah ada, kan? Sudah ada ya, lebih jelas, memiliki sistem saraf, terus apalagi reproduksinya sudah lebih lengkap. Oke, kita plus dulu, berarti kalian sudah tahu. Oke, saya akan kasih, kita refleksi dulu, saya akan kasih kertas sticky note, silakan kalian tulis refleksi kalian di kertas sticky note. Oke, sudah? Oke, silakan. Siapa yang bisa refleksinya? Wahyudi, apa refleksinya? Apa yang sudah kalian pelajari tentang PT Brata? Silakan baca, Wahyudi. Yang saya pelajari adalah mengetahui bahwa pada umumnya mamalia adalah hewan yang berdarah panas dan bereproduksi secara kaum. Oke, kita applause dulu. Ada lagi yang lain? Siapa lagi? Anugrah? Saya belajar hari ini menyenangkan. Kita jadi tahu bahwa ada dua hewan, yaitu hewan PT Brata dan PT Brata. PT Brata bertulang belakang, tetapi PT Brata tidak memiliki tulang belakang. Oke, bagus sekali, kita applause dulu. Oke, silakan kalian tempel, kalian punya refleksi di depan papan, satu-satu masing maju. Ya, kelompok 1 duluan, silakan. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 silakan. Silakan tempel di depan sini refleksinya. Oke. Yang rapi ya. Oke, silakan duduk kembali Anugrah. Saya minta yang tadi yang sudah dibahas, saya minta presentasinya tadi, saya minta ya hasil diskusinya ya. Oke, saya akan kasih evaluasi sedikit tentang apa yang sudah kalian pelajari di hari ini. Tolong dibagi. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Tolong dijawab semuanya ya, dijawab ya. Dijawab ya, apa yang sudah kalian pelajari di hari ini, yaitu apa yang membedakan hewan PT Brata dan PT Brata. Apa yang bisa membedakan? Oke, silakan. Sudah semua? Oh, belum. Oh. Sudah semuanya ya, sudah selesai. Smile dulu. Oke, sudah selesai. Berarti kalian sudah bisa tahu ya? Ibu. Oke. Pada pertemuan berikut, Ibu mau mengingatkan hari ini kita sampai di sini kita punya pertemuan tentang klasifikasi makhluk hidup yang terkait pada animalia. Berarti kalian sudah tahu antara animalia, perbandingan antara animalia PT Brata dan PT Brata. Oke, nanti insya Allah pada pertemuan berikut kita akan lanjut di materi tentang plantae atau tumbuhan, misalnya dikenal dengan dunia tumbuhan. Nanti kita akan jelaskan seperti itu lagi. Ya, sebelum kita menutup kita punya pertemuan di siang hari ini, saya minta perwakilan salah satu di antara kalian maju di depan untuk memimpin doa. Terima kasih guru dan teman-teman yang memberikan kita ini. Saya akan berdoa dan doa mengakhiri kepercayaan dari berdoa. Amin. Terima kasih Steve atas doanya. Semoga apa yang sudah kita pelajari di siang hari ini bisa dipahami ya dan dimengerti. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikut ya. Jangan lupa belajar yang semangat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.